Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi ke channel kami, Guru Desa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mereview buku hari ini. Jadi hari ini atau sore ini saya ingin mereview buku tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karyanya Mark Manson. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Buku ini diterbitkan oleh Grasindo, buku translitan, buku dari luar. Dia bestseller di New York Times and Globe and Mail. Kemudian buku ini kisaran 200-300 halaman. Harganya itu sekitar 67.000 untuk Pulau Jawa, dan luar Jawa mungkin beda lagi. Jadi mungkin sebagian besar orang ketika melihat buku ini akan menggarisbawahi bodoh amat, ketidakpedulian, ya, mungkin dari covernya. Tapi yang perlu kalian ingat adalah don't judge book from cover, ya. Jadi jangan ngelihat buku dari covernya doang, kita lihat di dalamnya, ya kan. Nah, di sini buku ini secara garis besar mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini singkat, hidup di dunia ini sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada dasarnya secara biologis, secara psikologis, dan secara ilmu lain, manusia itu lahir pasti selalu memperhatikan banyak hal. Dia selalu memperhatikan banyak hal, lingkungan sekitarnya, temannya, keluarganya, dan yang lainnya. Tapi tanpa disadari, saking manusia itu memperdulikan banyak hal, dia sampai tidak bisa memilah mana yang penting, mana yang mendesak. Mark Manson bilang, banyaknya masalah, banyaknya perhatian, kita harus fokus pada masalah yang penting, urgent, dan baik menurut kita. Sisanya bagaimana? Sisanya harus kita sikapi dengan bodoh amat, ya. Kemudian kedua, banyak banget orang yang stres akan kehidupan, tentang penampilan dia. Pasti kalian pernah lah, kalian dikritik baju kalian, dikritik wajah kalian, dikritik mimpi kalian, dikritik keinginan kalian, dan apapun. Dan mungkin di sebagian kalian ada yang memikirkan itu, wah, gue dikritik nih sama ini, dikritik sama ini. Mark Manson bilang bahwa itu kalau sifatnya tidak membangun buat kita, sifatnya tidak membaik, sifatnya tidak urgent buat kita, gak usah dipeduliin, dihiraukan saja gitu loh. Itu sebuah seni bodoh amat. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya, maksud saya, kita harus menerima segala sesuatu yang sudah ada. Maksudnya kematian sekalipun kita jangan pernah takut, kita jangan pernah stres. Jadi buku bodoh amat ini sebenarnya saya secara pribadi, bagaimana caranya orang itu menerima bukan hanya yang baik tapi yang buruk aja. Bagaimana menerima penolakan, bagaimana menerima segala sesuatu yang buruk kepada kita, karena itu memang terjadi seperti itu gitu loh. Misalkan contoh, kalian mau pacaran, memutuskan untuk berpacaran, memutuskan untuk menjalin sesuatu yang lebih serius, misalkan menikah. Tapi kalian takut nanti kalau menikah bisa jadi cerai karena alasan tertentu. Kalian juga takut ingin melakukan pacaran karena takut putus. Nah, Mark Manson menyarankan bahwa itu pasti terjadi. Jangan terlalu pikirkan, yang diperlukan adalah jalankan saja, ya kan. Jangankan putus, kematian aja itu pasti terjadi, gitu loh. Jadi buku ini menjelaskan bahwa kita tuh harus santai dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan tuh kita santai aja, relax gitu loh. Kegagalan itu biasa saja gitu loh. Kegagalan tuh biasa saja. Makanya di sini kita harus bersikap bodoh amat. Jadi bodoh amat di sini maksudnya kita bukan berarti tidak peduli sama lingkungan sekitar, tidak peduli sama diri sendiri gitu loh. Tapi buku ini mengajarkan kita bahwa kita itu jangan terlalu berharap besar kepada sesuatu yang kita inginkan, karena kalau misalkan tidak tercapai atau tidak terjadi, kita akan kecewa gitu loh. Bahkan di buku ini juga menegaskan kepada kita, coba deh mulai bangun pagi, jangan pernah mengharapkan segala sesuatu di dunia ini. Jangan berharap ketika kalian punya mobil baru, berharap pengen dipuji. Ketika kalian punya prestasi, pengen disanjung sama orang-orang sekitar. Jangan gitu loh. Apa yang kalian dapat, ya sudah gitu loh. Jadi ketika kalian keluar dari rumah, jangan berharap banyak pujian orang. Jangan berharap orang bakal menyukai kalian, karena untuk membuat orang itu suka sama kita sulit gitu loh. Kita sekali dikritik sama orang, kita kepikiran, ya kan. Kita punya prestasi tapi prestasinya nggak dihargain sama sekali, kita kepikiran. Nah, itu adalah sebuah seni bodoh amat. Jadi kita itu harus membuat skala prioritas. Skala prioritas itu maksudnya mana yang lebih penting
yang harus dipikirkan dan mana yang tidak, gitu loh ya. Hal yang dipikirkan itu misalkan sesuatu yang penting buat kita. Misalkan ada orang yang lulus kuliah, dia bisa memikirkan bagaimana setelah lulus kuliah, apakah mau lanjut S2 ataukah ingin melanjut menikah, melanjut pekerjaan dan yang lainnya. Itu lebih dipentingkan gitu loh, dibandingkan memikirkan hal-hal yang mengkritik dia, mengkritik fisik dia, mengkritik apapun itu gitu loh. Jadi buku ini nih bisa saya rekomendasikan, buku ini untuk self healing bagi kalian yang mungkin overthinking orangnya, karakter overthinking, ambisi banget gitu loh. Bahkan ambisi pun sebenarnya itu tidak terlalu baik di buku ini gitu loh. Karena apa? Ambisi itu bisa meningkatkan stres, bisa meningkatkan penyakit lainnya. Karena ketika ambisi itu kan kita berharap pengen mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai. Tapi tidak nutup kemungkinan di pertengahan jalan ada sesuatu yang kita tidak bisa dapat juga. Ya kan, akhirnya kekecewaan gitu loh. Secara tidak langsung Mark Manson mengajarkan kita bahwa pencegahan akan keinginan yang tidak tercapai itu penting gitu loh. Maksudnya ketika kita pengen mendapatkan beasiswa S2 di Jerman, kita nggak dapet. Nah itu Mark Manson bilang bahwa udah nggak apa-apa, itu bodoh amat gitu. Kalian lakukan hal-hal yang lain aja, bukan hal yang lain. Maksudnya mengembangkan bakat lain atau enggak kejar lagi gitu loh, kejar lagi. Jadi segala sesuatu yang buruk itu atau segala sesuatu kegagalan itu lupain saja, bodoh amat gitu loh, selama positif. Bahkan kalau kita memiliki teman yang buruk, pasti kalian pernah kan dibuat jengkel sama teman kalian. Misalkan kita nongkrong yuk, janjian jam 5 sore atau jam berapa, tapi teman kalian nggak datang atau nggak telat, kalian pasti kesel. Atau enggak kalian punya karyawan, punya teman, atau punya rekan kerja, atau organisasi yang membuat kalian jengkel, buat kesal, kalian juga pasti kesal juga gitu loh. Nah itu Mark Manson mengajarkan bahwa ya itu manusia gitu loh. Itulah manusia. Solusinya gimana? Coba kalian kenang orang yang melakukan hal buruk ke kalian itu, mengenang hal-hal yang baik sama dia. Ini bagus untuk menjalin komunikasi, menjalin pertemanan gitu loh. Karena setiap orang, setiap individu itu kan nggak baik saja, tapi dia memiliki sifat buruk gitu loh. Daripada kita mengkritik dia, lu telat mulu, lu gimana gini, kita yang stres, kita cukup tahu aja, oh orang ini ternyata nggak bisa komitmen, orang ini nggak bisa omongannya dipegang. Yang bisa kita pelajari adalah kalau kita berjanji sama dia, jangan sampai berharap besar karena dia sering membohongi kita atau yang lainnya. Nah jadi Mark Manson ini mengajarkan kepada kritik terhadap diri gitu loh. Jadi segala sesuatu yang di luar itu jangan salahkan luar, tapi salah diri kita. Contoh misalkan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang kita inginkan tapi kita tidak dapat, sebenarnya yang salah bukan sesuatunya itu, tapi ekspektasi kita yang lebih. Kalian misal punya pacar, kalian berharap pengen mendapatkan pacarnya yang pintar, cerdas, mengerti kalian, tetapi ketika kalian mendapatkan pacar tidak sesuai keinginan, itu salahnya adalah bukan kalian, salahnya bukan pacar kalian atau teman kalian, melainkan ekspektasi kita, harapan gitu loh. Bodoh amat di sini, jangan terlalu memikirkan ekspektasi yang tinggi, jangan terlalu memikirkan mendapatkan prestasi yang tinggi atau mendapatkan hal-hal yang luar biasa lainnya gitu loh. Menjadi biasa-biasa saja bagi Mark Manson itu hal yang biasa gitu loh, nggak masalah. Kenapa menjadi hal yang biasa itu sesuatu yang wajar? Ya nggak apa-apa gitu loh, daripada menjadi luar biasa tapi kita stres, ya kan? Nah, jadi poin penting di sini ada tagline di sini bisa dilihat, yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, ya kan? Jadi memberikan kepedulian, prihatin kepada banyak hal itu tidak selamanya itu sangat buruk kalau bagi Mark Manson. Tapi di sini kita fokus saja pada hal yang sederhana, penting, mendesak dan benar menurut kita, ya kan? Ini buku saya rekomendasikan, cocok untuk bagi kalangan pemuda generasi milenial. Kenapa? Karena generasi milenial identik dengan orang yang menggebu-gebu, orang yang pengen ini, pengen itu, instan dan apa. Ketika nggak mendapatkan mereka kecewa gitu loh. Mark Manson tuh memikirkan bahwa sudahlah itu nggak usah dipedulikan. Kegagalan, jadikan kegagalan, penolakan, dan kematian sekalipun itu sebagai partner kehidupan kita gitu. Itu suatu saat pasti akan terjadi. Penerimaan, penolakan hal yang biasa, nggak usah terlalu dipikirkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di channel Guru Desa ini. Jangan lupa subscribe, bisa juga beli bukunya di Guru Desa Bookstore ya. Kami menyediakan diskon, atau enggak kalian bisa mencari di toko-toko buku lainnya ya.
Tunggu juga beberapa channel kami tentang review buku, tentang diskusi menanggapi isu-isu dunia atau isu-isu nasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.